Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa motif utama daripada tersangka mengajak ke hotel, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pendalaman, bahwa tersangka ini sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan pada bulan Desember. Jadi ketika ada ajakan untuk keluar, korban tidak menolak. Karena pada saat kejadian, si tersangka ini sedang bertugas melakukan audit kinerja daripada perusahaan. Terjawab ya, Mbak ya? Pada awalnya hanya untuk melakukan salah satu untuk melakukan hubungan suami istri di situ, namun ketika sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali, selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya, karena korban meminta tersangka untuk menikahi. Karena tersangka menolak untuk menikah dan menyatakan bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka, selanjutnya korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka, sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membenturkan kepala korban ke tembok, dan selanjutnya setelah jatuh korban dicekik dan ditutup mulutnya atau disekap mulutnya selama kurang lebih 10 menit, dan sampai kondisi daripada korban ini sampai lemas dan kemungkinan pada saat itu sudah meninggal dunia. Yang pertama kami sampaikan motifnya karena emosi. Kemudian karena ada uang di situ, pada saat itu uang tersebut langsung dibawa juga oleh si tersangka. Oke, masih itu dulu ya, baju merah. Ya, silakan. Kan bahwa diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kobe cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak, tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, ya, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma seneng-seneng saja, kita sama-sama mau.
Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu? Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.